kita mulai dari namanya ini kita season ketiga, keduanya tadi sinkronus, asinkronus. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang purchasing and receiving ya. Jadi pembelian dan penerimaan barang. Umumnya di hotel itu memang barang, kalau cost control itu lebih ke food and beverage, tapi ada juga barang-barang lain. Namun secara detail yang day to day dihitung daily cost-nya itu adalah F&B ya. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan mempelajari gimana cara kita melakukan forecasting atau peramalan ya. Jadi kalau kamu nanti punya restoran atau kamu punya kerja di hotel, punya hotel gitu, kita harus melakukan forecasting baik macam-macam sih, karena topiknya sekarang cost control, jadi kita lebih forecastingnya ke food and beverage ya. Tapi nanti forecasting itu bisa ke semua, bisa juga ke kamar, rooms, atau ada revenue lain-lain ya. Oke, jadi yang pertama kita mempelajari tentang cara meramalkan penjualan. Jadi caranya kita harus, kalau kita punya restoran atau F&B itu kita melakukan tracking. Jadi hari Senin jualan yang laku apa saja gitu ya, menu item sold. Nah saat ini sih kita udah menggunakan sistem ya, sistem POS, point of sales, di mana kalau kasir closing itu dia posting kan laku hari ini berapa itu akan dijumlahkan gitu ya. Nah ini sebagai contoh, ini contoh report dari penjualan atau forecasting ya. Jika kita punya data yang actualnya seperti ini, jadi rata-rata penjualannya item roast chicken, roast pork, roast beef, hari Senin segini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi seminggu totalnya segini, jadi rata-rata penjualannya segini. Nah, rata-rata penjualan ini kita gunakan nanti untuk menggunakan metode peramalannya ya. Ini jadi base atau dasar waktu kita melakukan peramalan. Bisa menggunakan metode hari ya, rata-rata mungkin di Senin kemungkinan lakunya bisa 70 sampai 100 atau sekitar 300 pack gitu ya. 300 portion sorry. Tapi kalau kita rata-ratain dalam satu minggu, roast chicken ini lakunya sekitar 73. Nah, nanti ini 73 ini adalah korelasinya ke pembeliannya ya, karena nanti rata-rata laku menu roast chicken itu setiap harinya 73, maka dia harus melakukan persediaan minimum itu 73 gitu ya. Karena rata-rata jualannya 73. Nanti kalau misalnya dia belinya hanya 70 atau di bawah 73, akan terjadi sold out ya, atau mungkin tamu mau order, barangnya nggak ada. Nah inilah kegunaan dari forecasting. Sampai di sini ada yang ditanya, ada yang mau tanya untuk forecasting? Cukup jelas Pak. Oke, jelas ya. Nah, jadi selanjutnya kita forecasting. Nah, tadi kan ini kita per menu item setiap harinya ya. Yang ini kita lakukan forecast-nya nih. Dari tadi kan rata-rata kan tadi roast chicken setiap hari mungkin 73 ya. Nah, sekarang kita melihat forecasting dari sisi jumlah tamu ya. Mungkin jumlah tamu tadi selama ini totalnya 300 tamu yang mau makan roast chicken gitu. Nah nanti tuh semua menu itu ada indeksnya ya. Indeks itu tuh semakin sering laku, semakin populer tuh menu gitu ya. Popularity index gitu ya. Nah ini kan rata-ratanya sekitar 73 ya, tadi sama ya, 73 ya. Nah, menu popularity ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Menu popularity gunanya ada yang tahu nggak buat apa? Untuk tracking juga mungkin Pak? Pricing bisa, terus apa lagi? Untuk itu ya persediaan kamu. Jadi kalau menu yang laku, peminatnya banyak, kamu stoknya harus jagain ya. Jangan nyampe stok kamunya kurang gitu ya. Kira nanti ada orderan, ada tamu yang mau makan atau minum menu tersebut, produknya harus tersedia. Itu ya gunanya juga salah satu dari peramalan supaya memaksimalkan penjualannya. Jadi jangan sampai giliran mau tamu order bilangnya sold out dan sebagainya ya.
Nah, ini cara memforecasting ya. Biasanya beberapa variabel atau indikator yang bisa mempengaruhi penjualan ya. Misalnya yang pernah saya sampaikan, jika kamu bikin kafe di daerah Kemang, ya. Kemang, Jakarta Selatan itu kan identik dengan banyaknya restoran atau kafe yang punya market dan cita rasa yang cukup baik ya, sehingga di situ tuh persaingan restoran itu segitu ketatnya gitu ya. Nah, dengan kompetisi yang ketat, jika kamu pertama kali membuka restoran misalnya di Kemang, kamu harus lakukan yang namanya market kompetitor ya, kamu analisa gitu. Di situ sudah ada berapa banyak, misalnya kamu mau bikin western restoran ya, sudah berapa banyak western restoran di sekitaran Kemang gitu loh. Nah, kira-kira di situ restoran yang paling laku siapa, rata-rata per hari jualan berapa, revenue-nya berapa. Nah, kalau kita mau masuk ke situ, kira-kira kemampuan kita gimana nih dari sisi modal, juga dari sisi kompetensi ya, dari sisi chefnya gitu ya, menunya, produknya atau kafenya itu sendiri, kira-kira bisa compete nggak dengan kompetitor kamu gitu loh. Nah, misalnya kita berhitung dari modal, modal itu kan mempengaruhi juga dari nanti penggajian chefnya, apa sih namanya, interiornya, arsiteknya dari restoran kita. Kira-kira kemampuan modal kita seberapa besar gitu. Kalau memang kita bisa compete dengan yang market leader, ya berarti kita harus main yang di levelnya di in between ya, di tengah gitu ya. Nah, itu mempengaruhi juga dari cara kamu nanti menginvestasikan, bisa membangun restoran, lihat nilai kompetisinya. Tapi misalnya kamu bangun di kampus lah gitu, misalnya di Trisakti gitu, mau bangun apa sih yang di kantin itu gitu ya. Nah, itu juga kan tidak, harga relatif lebih murah, modal tidak terlalu besar. Cuman harus nyari produk apa kira-kira yang kalau bisa nggak similar, tapi bisa punya produk yang memang tidak ada yang sama gitu, itu lebih bagus ya. Tapi kamu unggul di produk kualitinya, di harganya dan sebagainya. Terus pengaruh cuaca, ada yang tahu nggak pengaruh cuaca terhadap pendirian restoran? Ada yang tahu nggak? Apa yang mempengaruhi investasi restoran dengan adanya cuaca gitu? Ada yang tahu? Udah join siapa aja? Makanan yang dijual mungkin. Ya, karena misalnya cuaca contohnya seperti apa? Ada yang bisa kasih tahu contoh nggak? Misalkan kalau lagi musim panas, biasanya tuh kayak di Jepang atau Korea mereka jual cold noodle. Tapi kalau winter mereka pasti nggak jual. Ya, betul ya. Jadi kalau memang musimnya itu panjang atau musimnya itu lebih dominan, itu mungkin konsep restorannya disesuaikan dengan musiman terpanjang. Misalnya di puncak deh gitu. Nah, di puncak kan identik dengan hawanya dingin ya. Berarti kita jualan mungkin yang hot food lebih apa ya, lebih pas gitu ya dibanding yang dingin gitu ya. Karena marketnya orang udah kedinginan di sana, di sekitar pegunungan pasti nyarinya yang lebih apa namanya, yang hot ya gitu ya, hot soup, hot sauce dan sebagainya. Oke, lanjutnya itu kalau ada event-event, misalnya kayak di nanti di Mandalika gitu ya, ada Grand Prix gitu kan. Di situ kan udah ada kalendernya tuh, hari misalnya bulan Oktober ada apa sih namanya, formula, misalnya formula D, formula E atau formula 1 atau balap motor segala macam. Nah, itu juga kita bisa bikin event di mana bikin apa namanya produk, atau kalau kita restoran, kalau kita hotel ya bisa kita banding gitu ya. Kita jualan misalnya seperti event Euro bola gitu kan, kita bisa jual nonton bareng, nobar gitu ya, dengan apa namanya di package, di bundling misalnya bir plus makanan ringannya apa gitu ya, kalau kita bikin nobar dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari atau indikator-indikator waktu kita membuat peramalan ya. Jadi kompetisi, harga tadi, terus eventnya, holiday, ada peak season, ada low season, misalnya ada school holiday ya,
Juli, Agustus, misalnya school holiday, nah beberapa hotel, beberapa restoran bikin packaging atau bikin forecasting nanti biasanya akan ramai ke Bali gitu ya di Juli, di Agustus. Kita bikin package baik kamar, hotel, atau restoran, F&B-nya apa produk gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh nanti kamu baca aja. Jadi forecasting itu ada kompetisi, weather dan sebagainya. Terus pengaruh dari kompetitor juga kita harus melakukan suatu ini kayak contoh your competitor advertising gitu ya. Misalnya kita sama-sama hotel atau sama-sama restoran balik yang di Kemang tadi. Kita Western restoran. Restoran A Western dia jualan package misalnya stick gitu ya, jualan stick. Dia launching produk baru dan kita juga harus apa ya? Kan suka ada tren ya kayak kemarin itu tren misalnya Korean food gitu ya. Misalnya kita restorannya coffee shop tapi kita coba jualan Korean food gitu. Terus ternyata biasanya kita mengikuti tren lagi bagus, kita jualin tematik yang sama Korean gitu ya. Untuk supaya kita dapat juga market atau pasar gitu ya. Nah, bisa jadi terjadi beberapa di hotel atau di restoran itu tematiknya hampir sama ya. Ya kalau pasti Natal, tahun baru sih pasti gitu. Tapi kayak tadi itu lagi demam K-pop, lagi demam Korean food, orang hotel juga bikin, restorannya bikin jualan Korean food, Korean snack dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana kita melakukan reaksi terhadap pasar gitu. Kalau pasar lagi tren seperti ini ya kita supaya dapetin market juga ya kita coba jualan. Tapi kita harus mempunyai satu keunggulan, baik keunggulan harga, produk atau kualitas gitu ya. Oke, di sini ada yang ditanya? Ada yang mau nanya sampai sini? Nggak ada, kita lanjut. Nah, tadi kan forecasting untuk makanan ya, food ya, beverage juga sama. Kalau bayangkan kalau kita punya pub atau bar di Bali yang sebelum pandemik atau Jakarta sebelum pandemik, di mana tingkat kunjungannya ke pub atau bar tersebut cukup tinggi ya. Nah, item-item seperti bir, wine, dan spirit ini kan adalah barang yang laku dijual di pub dan bar. Nah, karena barang-barang ini cukup mahal, ini juga kita harus lakukan yang namanya persediaannya harus dikontrol supaya jangan barang hilang. Terus yang kedua, kita lakukan forecast supaya nanti barang yang kita beli tidak tidak terbuang gitu ya. Jadi apa yang kita beli, kita stok, kita jual, kita ada di bar kita, di outlet kita, bisa tahan lama gitu lah. Kalau wine bagus penempatannya dia akan tidak akan rusak. Tapi bayangkan kalau wine yang harusnya suhunya misalnya suhu tertentu kamu punya freezer atau chillernya suhunya nggak tepat, wine-nya akan rusak ya, atau spiritnya atau birnya akan rusak. Atau bisa jadi kamu nyetok kebanyakan birnya ternyata nggak laku, akhirnya expired ya. Nah, hal-hal ini adalah gunanya untuk melakukan forecasting. Salah satunya adalah supaya barang kamu tidak menjadi rusak karena kebanyakan nggak laku, atau penyimpanannya yang nggak benar, jadi sehingga kayak tadi wine-nya ada sedimennya rusak gitu ya, nggak bisa dijual lagi. Nah ini salah satu kegunaan dari kita melakukan forecasting ya. Jadi tadi forecasting di food, sekarang forecasting di beverage. Nah nanti yang kemarin yang di produk itu siapa? Aji atau Niko yang pernah praktek di kitchen siapa? Ada yang pernah kitchen nggak? Ada yang pernah training di kitchen? Siapa? Apa yang pernah di kitchen? Kemarin sih Nicholas, Pak. Oh, Niko ya, contohnya ya. Jadi kalau kita di kitchen itu kita waktu kita masak atau kita mau buat menu lah di awal kita hotel baru buka atau restoran baru buka, kita harus membuat yang namanya standar recipe ya. Standar recipe ini gunanya adalah supaya siapapun yang masak dari sisi quality, kuantitinya akan tetap standar ya. Misalnya saya sekarang sebagai cook hari ini memasak tadi yang roast chicken itu. Untuk membuat satu portion roast chicken diperlukan adalah
Ini ingredientnya, bahan-bahannya ya, yaitu chicken quarter, ukurannya 3 per ini. Nah, jumlahnya berapa, terus ada butter, salt, dan sebagainya. Nah, ini itu adalah standar food cost-nya nanti kamu ya. Jadi kalau misalnya nanti di next slide-nya ada harganya, di sini cara production-nya aja. Nah, ini tuh gunanya supaya satu produknya akan standar ya. Jadi kalau kamu makan sebagai tamu, makan kapanpun, misalnya di McDonald, kan pasti standar ya McDonald dimanapun di Indonesia lah ya. Di luar negeri agak beda. Di Indonesia harganya pasti sama, rasanya sama, karena punya standarisasi gitu. Nah, bisa kamu bayangin kamu ke satu restoran independen gitu yang punya beberapa cabang, bisa beda-beda tuh rasanya. Di Pondok Indah rasanya gini, di Gancit rasanya gini gitu. Nah, itu adalah karena nggak benar ini standarisasinya. Dan juga kadang-kadang giliran ganti chef, rasanya beda. Nah, itu banyak yang terjadi ya, beberapa restoran independen itu bagi kita tamu yang reguler yang sering makan di itu, kita akan merasakan suatu perbedaannya. Hari ini kita makannya besok misalnya hot sour soup gitu ya, sup asam pedas. Hari ini saya ngerasanya enak, pas bumbunya, asamnya pas, pedasnya pas. Gitu. 3 bulan kemudian saya makan di restoran yang brandnya sama, lokasinya beda, itu rasanya beda gitu. Pas saya tanya, oh di sini chefnya sudah berganti. Nah itu pengaruh juga. Nah, kalau bisa yang namanya produk itu tidak bergantung pada chef, siapapun chefnya. Kalau standarnya sudah seperti ini, harusnya seperti ini gitu ya. Itulah yang bagusnya seperti McDonald. Kita nggak tahu siapa chefnya gitu. Tapi karena dia produknya masif, itu sama seluruhnya gitu. Nah ini yang diharapkan kalau kita membuat satu restoran, termasuk di hotel, itu sudah standar dari rasanya, presentasinya, kualitasnya dan sebagainya. Nah ini standar recipe tadi standar menunya sama, ini bedanya. Ini dengan cara ininya ya, apa namanya, cooking methodnya ya. Nanti harus diapain cara ininya, masaknya kayak di sini. Nah, jadi biasanya kalau yang lengkap itu standar recipe, ada tadi bahan, ada cara masaknya, cooking methodnya, waktunya berapa lama, sama ada cost-nya nanti yang terakhir itu ada. Nah, jadi untuk buat roast chicken, harganya misalnya 100.000, modalnya 50.000, berarti cost-nya 50% ya. 50.000 dibagi 100.000 adalah 50%. Nah, ini harus standar. Nah, standarnya ini nanti biasanya kita melakukan audit pada akhir bulan, ada 1 semester. Misalnya kita food cost-nya ketinggian, kita bisa tahu mungkin standar recipe-nya nggak terupdate, atau ada beberapa menu tapi belum ada standar recipe-nya dan sebagainya. Nah, selanjutnya, ini karena topik pembelian dan penerimaannya purchasing. Nanti kalau Anda semua, kamu semua jadi purchasing, kita juga membelanja barang atau makanan dan minuman itu, biasanya nanti si executive chef atau bar manager itu akan membuat suatu yang tadi itu, apa namanya, forecasting dari penjualan, maka pembeliannya akan ngikutin tren dari jualannya gitu ya. Kalau tadi kan lakunya roast chicken-nya seminggu 73 portion. Nah, berarti kamu per berapa hari harus order chicken-nya itu tersebut ya. Jadi nanti apa namanya yang proper dari purchasing itu ada 3 ya, apa yang harus dibeli, pada harga berapa kita belinya. Nah, nanti itu biasanya kita akan ada beberapa vendor ya, pemasok. Misalnya Hotel Mulia gitu, setiap hari kan dia beli ada telur, ada daging, ayam, daging sapi dan sebagainya. Dia punya vendor misalnya 3 gitu. Kalau meat itu biasanya Suganda Jaya, Indoguna gitu yang produk-produk supplier daging terbesar di Indonesia gitu ya. Nah, masing-masing produk itu punya kelebihan dan kekurangannya. Harganya kita harus bandingin harga mana yang paling murah, tapi produknya yang paling bagus. Nah, itulah fungsi dari purchasing ya. Karena nanti setiap 3 bulanan atau 1 semester kita akan melakukan namanya market survey. Kita akan survei harga pasar, harga di pasar induk ya, dengan harga
harganya dari supplier itu bedanya berapa persen. Pasti harus ada beda ya, karena kalau supplier yang kita bayarnya kredit atau ngutang ya. Jadi belanja hari ini tanggal 11 Juni dibayar mungkin 11 Juli. Berarti kan ada nilai kreditnya itu, nilai hutangnya. Tapi kalau kamu beli di pasar induk kan langsung cash and carry ya. Harusnya harganya jauh lebih murah gitu ya. Tapi kalau beli di pasar induk kan posisinya mungkin dagingnya belum dibersihin lemaknya, atau sayurannya masih ada apa sih namanya akarnya, masih ada kotorannya dan sebagainya. Beda kalau supplier kan sudah net ya, sudah bersih sampai ke hotelnya. Nah, kira-kira vendor itu bisa kapan aja ready gitu ya. Nah, ini kita ada harganya murah tapi barang yang nggak selalu ada juga menjadi apa ya namanya? Menjadi suatu konsiderasi ya. Jangan sampai nanti kita beli barangnya nggak ada, percuma aja gitu, harganya murah gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Saya ini dulu ininya bentar.